Ke samudra naik kapal salam, udaranya panas dan lembab. Jika saya ucapkan salam, jangan lupa hadir menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Umi Yelfiza dan teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, taufik serta hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tidak lupa pula kita doakan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semuanya seperjuangan dengan saya. Sebelum saya berbicara panjang kali lebar di hadapan kalian semua, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak tahu. Perkenalkan, nama saya Erdela Oktaviani, NPM 2202180004 dari Program Studi Humanitas. Adanya saya di hadapan kalian semua itu butuh perjuangan, mulai dari waktu, tenaga, serta kesehatan. Walaupun seperti itu, saya tetap tidak ada halangan untuk hadir di hadapan kalian semua. Sebenarnya, sebelum saya ada di hadapan kalian semua ini, saya merasakan sedikit pusing dan mengantuk. Ini terjadi karena saya mungkin kurang tidur dan kurang makan makanan yang sehat. Jadi, pada kesempatan ini, saya mengajak teman-teman semua untuk hidup sehat. Tentu, untuk hidup sehat, ada beberapa trik dan cara agar kita hidup sehat. Yang pertama, mengkonsumsi makanan sehat. Di dalam Islam kita diajarkan untuk hidup sehat. Yang pertama, jangan terlalu banyak makan di pagi hari, makan buah-buahan sebelum makan ketika hormon lapar kita sedang tinggi, menahan lapar itu dengan cara mengurangi porsi dan tidak makan di malam hari. Dalam mengkonsumsi makanan, kita tidak boleh terlalu banyak makan makanan yang instan seperti pizza, KFC, McD, atau mie instan. Karena kita lihat pada saat sekarang ini, mungkin orang lebih memilih untuk makan makanan yang instan karena itu mudah. Itu terjadi mungkin karena orang tersebut merasa malas dan tidak mau untuk memasak. Padahal memasak itu sangat mudah. Ada banyak cara dan trik yang ada di YouTube untuk kita bisa masak dengan hidup sehat, tidak hanya mengonsumsi makanan instan atau makanan lainnya yang bisa merusak tubuh kita. Apalagi kalau anak kuliah sekarang itu sering sekali makan mie instan, makan ayam geprek. Itu sebenarnya boleh saja, tapi kalau terlalu sering itu akan mengakibatkan penyakit yang nanti akan menghilangkan nyawa seseorang. Sebagai contoh, coba lihat tayangan berikut ini. Ada anak kos mengidap kelenjar getah bening gara-gara sering mengkonsumsi makanan mie instan. Duh, kok bisa ya? Jadi gini nih ceritanya, gengs. Seorang pria didiagnosis mengidap kelenjar getah bening gara-gara sering mengkonsumsi makanan mie instan. Ternyata nggak cuma itu, gengs. Dia ternyata juga sering mengkonsumsi makanan kaleng dan makanan cepat saji. Dokter pun menyarankan pria ini untuk tidak mengkonsumsi makanan instan serta makanan yang mengandung MSG secara berlebihan. Bahkan nih, gengs, lama-kelamaan lehernya pun mulai membengkak dan sulit untuk menelan makanan. Karena masalah kesehatannya, berat badan pria ini kemudian menurun drastis hingga diresepkan obat-obatan oleh dokter. Nah, untungnya setelah berobat secara rutin, bengkak pada lehernya mulai mengempes dan rasa sakitnya pun mulai berkurang. Sejak kondisinya mulai membaik, ia memutuskan untuk berhenti mengkonsumsi makanan instan. Hayo yang sering makan mie instan atau makanan cepat saji, hati-hati nih. Bukan bermaksud nakut-nakutin nih, gengs, hanya sekedar mengingatkan saja. Terutama bagi kalian, wahai anak kos. Lebih baik mencegah daripada mengobati kan? Nah, gimana nih menurut Sobat Zona? Apa, Dek? Siapa namanya, Dek? Alik. Penyakit apa saja sekarang? Penyakit Kolesterol, terus serangan jantung. Itu sukanya sampai apa? Setiap hari kok sampai masih muda, usianya berapa? usia 20 tahun. Sudah kena penyakit yang bermacam-macam. Apa kesukaannya sehari-hari itu apa? bakso itu kebanyakan makan bakso, Bakso? makan mie Mie instan ya, gorengan, terus nasi jarang.
Nasi jarang. Putih jarang. Air putih jarang, nasi jarang, masya Allah. Sekarang sudah tobat ya, sudah nggak minum bakso lagi, tidak makan bakso lagi ya. Masya Allah, ini ibunya. jamur. Dari tayangan tadi kita lihat bahwa ada seseorang karena dia sering makan makanan instan yaitu mie instan, jadi ada benjolan di sininya yang menyebabkan itu hampir menghilangkan nyawanya. Tapi alhamdulillah dia cepat menanganinya dengan cara operasi. Jadi untuk agar hal itu terhindar dari kita harus menghindari untuk tidak memakan makanan mie instan. Intinya mengurangi. Trik yang kedua yaitu olahraga secara teratur. Dr. Sarkai mengatakan bahwa kalau kita olahraga secara teratur maka akan menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita serta menjaga risiko terjadinya penyakit kronis seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung lainnya. Contoh olahraga yang kecil saja itu seperti kita berjalan atau berlari, itu bisa dilakukan setiap hari Minggu kalau kita lagi libur. Trik selanjutnya yaitu menghindari kebiasaan buruk. Menghindari kebiasaan buruk ini saya ambil salah satu contoh yaitu mengurangi bermain gadget. Pada saat sekarang ini dilihat bahwa gadget atau handphone sudah dimiliki oleh semua orang, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa sampai orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek. Ini sebenarnya boleh-boleh saja karena itu perkembangan teknologi. Tapi kita sebagai mahasiswa, apalagi sebagai mahasiswa, itu harus bisa membagi waktu, harus bisa tidak hanya bergantung kepada gadget saja. Apa-apa gadget, sedang makan gadget, mandi gadget, ke kamar mandi pun main gadget. Boleh-boleh saja, tapi kita harus mengurangi, artinya nanti supaya tidak terjadi kecanduan untuk bermain gadget. Ini juga bisa menyebabkan penyakit, contohnya penyakit mata, karena terlalu sering kita bermain HP bisa menyebabkan mata kita sakit dan merah. Jadi saya berharap kepada kalian semua, main HP boleh-boleh saja, tapi kita harus mengurangi, tidak terlalu bergantung kepada handphone. Terakhir yaitu menjaga pola tidur. Brian Joh Jr., seorang dokter, menjelaskan bahwa menjaga pola tidur itu dapat membantu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan mental. Ia menekankan pentingnya menjaga pola tidur yang cukup, yaitu jadwal tidur yang konsisten. Tidur itu hanya boleh 6 sampai 8 jam. Jika lebih atau kurang, maka itu akan menyebabkan penyakit. Tidur dengan teratur itu dapat meningkatkan kesehatan jantung, meningkatkan kesehatan mental, serta mengurangi risiko depresi. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesehatan sangat mahal dan sangat berharga. Jadi kita harus menjaga kesehatan dengan cara mengkonsumsi makanan sehat, olahraga secara teratur, mengurangi kebiasaan buruk seperti bermain HP, dan harus mengatur pola tidur. Artinya tidak boleh bergadang. Jadi saya berharap kepada teman-teman semua untuk ayo kita bersama-sama untuk menjaga kesehatan. Sekian dari saya, jika ada salah dan janggal saya mohon maaf. Saya akhiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.